Halo semuanya, saya Putri Salma Mapiwali dari Prodi Administrasi Bisnis Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis atau business environment. Untuk itu, kita langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Nah, yang pertama ada pengertian dari lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis merupakan segala aspek baik internal maupun eksternal yang memengaruhi kemajuan dan kemunduran sebuah bisnis atau yang disebut dengan aktivitas bisnis. Lingkungan bisnis dapat dikatakan sebagai dasar keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Pandangan tersebut dikatakan oleh Madurajev dalam bukunya yang berjudul Pengantar Bisnis Salemba 4 tahun 2007. Menurut sebagian pakar ekonom, lingkungan bisnis dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Seperti yang tertera pada slide, di situ sudah ada komponen lingkungan bisnis internal yang terdiri dari man atau tenaga kerja, money atau modal, material atau bahan baku, machine atau perlengkapan atau peralatan produksi, dan yang terakhir method atau cara kerja. Dapat disimpulkan bahwa komponen internal berkaitan dengan elemen-elemen di dalam perusahaan tersebut dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen sekaligus memberikan keuntungan bagi perusahaannya. Komponen lingkungan bisnis eksternal dibagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan mikro meliputi pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pada lingkungan makro yaitu lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa komponen lingkungan eksternal ini lebih kepada elemen di luar perusahaan. Perubahan lingkungan yang terjadi pada sebuah perusahaan merupakan perubahan dari lingkungan umum dan lingkungan khusus suatu perusahaan. Selain itu, perusahaan mengalami kompleksitas lingkungan yang dimana dapat mempengaruhi perusahaannya sendiri. Dengan begitu, sebuah perusahaan harus mampu mengambil langkah yang efektif dan efisien untuk mempertahankan daya saingnya di pasar global. Dengan adanya perubahan lingkungan, manajer dapat memanfaatkannya dengan cara yaitu pengamatan lingkungan, menerjemahkan faktor-faktor lingkungan, dan menghadapi ancaman dan kesempatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut sudah siap bersaing dan menghadapi ancaman sekaligus kesempatan yang akan terjadi di kemudian hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan pada video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.